Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali nama saya Firdan Ahmad Zila dari kelas E dengan NIM 2200030237 ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai simbolisasi apa? Ah, simbolisasi Pancasila. Oke, langsung saja kita share screen kali ini, Bung. Jadi kali ini saya membahas ini ya. Kita akan membahas tentang Pancasila sebagai simbol. Oke. Pancasila sebagai simbol. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwasannya materi ini disusun oleh Pak Ilham Yuli Isdianto lagi. Oke. Dari di sini ada suatu pemantik, yaitu dari semiotika menuju makna representatif. Oke. Kita langsung saja menuju ke semiotika dan Indonesia. Semiotika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda ataupun eh, semiotika ini adalah anak ilmu dari ilmu linguistik itu sendiri. Jadi ilmu linguistik itu yaitu ilmu bahasa. Jadi ketika kita membahas tentang semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau bisa juga dengan ilmu yang mempelajari tentang tanda-tanda. Oke, di sini diberi suatu subtema apa judulnya di sini adalah semiotika dan Indonesia. Oke. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak atau bisa dibilang negara yang memiliki budaya yang sangat kental ya. Tidak bisa diganggu dengan perkembangan zaman, tidak akan pernah pudar. Kebudayaan itu sudah melekat dalam darah anak cucu bangsa negara Indonesia. Yang pertama, ketika kita membahas tentang semiotika dan Indonesia, eh, manusia adalah makhluk hidup yang hidup dipenuhi oleh tanda-tanda. Oke, jadi tanda-tanda itu sendiri ialah proses di tanda-tanda itu sendiri adalah proses di mana eh, melakukan atau merangkum suatu hal yang yang banyak menjadi sedikit. Ya, seperti tanda-tanda itu tidak perlu menjelaskannya terlalu bertele-tele, tapi cukup dengan gambar yang simpel bisa mengandung arti yang sama daripada penjelasan yang panjang. Oke. Jadi manusia itulah makhluk hidup yang penuh dengan simbol. Dan simbol tersebut adalah pencerminan dari eh, ketajaman kebudayaan, kedalaman kontemplasi, dan tujuan kehidupan manusia. Jadi simbolisasi itu bisa dijadikan cermin untuk eh, menjelaskan suatu tujuan ataupun ketajaman budaya dan kedalaman kontemplasi. Terus seperti itu. Karakteristik masyarakat Indonesia tercermin dalam setiap produk kebudayaannya. Namun, budaya yang pragmatis, budaya yang instan, yang sudah terinternasionalisasi, dan pengaruh terhadap pengaruh rasionalisme sekularisme yang membawa dampak pada ketertarikan generasi muda terhadap simbol lokal. Seperti itu. Jadi, terkadang simbol-simbol yang lokal itu sudah mulai ditinggalkan oleh para generasi muda, sehingga perlu namanya penanaman dan penguatan terhadap kebudayaan lokal itu sendiri. Setelah itu, sikap kebudayaan bisa dilihat dalam tembang, arsitektur, tata ruang, pakaian adat, sampai pada aspek birokrasi sehingga hingga ketatanegaraan semuanya penuh dengan sisi kontemplasi. Jadi ketika kita melihat sikap kebudayaan bisa dilihat dari mana saja kalau di Indonesia. Wah, itu sangat banyak banget dari eh, tingkah laku masyarakatnya, dari arsitekturnya, pakaian adat yang sangat beragam. Itu juga bisa dilihat dari aspek
Ketika kali ini kita akan membahas semiotika Garuda. Oke, Garuda itu sendiri eh, merupakan simbolisasi negara Republik Indonesia seperti yang sudah kita ketahui. Dan yang perlu kita ketahui itu sejarah Garudanya. Ya, Garuda itu adalah berdasarkan catatan Museum Nasional Indonesia, lambang negara Garuda itu terinspirasi dari arca Garuda. Ya, pada tahu nggak sih arca Garuda itu apa? Arca Garuda itu adalah sebuah kendaraan yang digunakan oleh Dewa Wisnu. Ya, arca ini yang ditemukan di daerah eh, Tawas, Jawa Timur, yang menjadikan eh, ide dalam pembentukan simbol negara kita. Jadi eh, pada pada saat ditemukan, Garuda ini memiliki eh, kalau digambarkan bertubuh emas, berwajah putih dan bersayap merah. Jadi eh, pada saat itu Garuda ditemukan atau Garuda itu adalah memiliki memiliki warna dan bentuk seperti itu. Dan eh, dibuat kreatif ataupun diubah lagi oleh Sultan Hamid II pada tahun 1949 dan 1951. Hmm, Jadi proses pembentukan jadi proses pembuatan simbol Garuda ini memiliki 3 kali revisi yang disusun oleh Sultan Hamid II. Jadi pada tahun 1950, pada saat itu pemerintahan masih berbentuk serikat, membentuk sebuah panitia teknis dalam pembuatan lambang. Jadi eh, koordinator yang dibawa koordinator Menteri Porto Folio Sultan Hamid II, yaitu pria yang berdarah campuran Arab Indonesia. Jadi pada saat itu beliaulah yang membuat eh, lambang negara kita ini, yang melakukan 3 kali revisi. Jadi Sultan Hamid II inilah yang memiliki ide kreatif. Sultan Hamid inilah yang mengembangkan dari arca arca Garuda Wisnu itu menjadi Garuda seperti sekarang ini. Jadi eh, simbol Garuda itu memiliki arti yang sangat banyak ya. Ketika kita melihat dari jumlah bulu di tubuhnya, bukan hanya sembarang bulu yang melekat ataupun yang digambarkan saja, melainkan res- representasi dari eh, hari kemerdekaan negara kita, yaitu dengan bulu di leher yang berjumlah 45 helai, dan juga eh, bulu di sayap yang masing-masing berjumlah 17 helai, dan juga bulu di bagian di pangkal ekor berjumlah 19 helai dan 8 helai mulai pada ekor. Ketika kita menggabungkan menggabungkan dari jumlah ini, yaitu 17 Agustus 1945. Jadi maksud dari setiap bulu yang ada di sini tuh merepresentasikan yaitu kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Setelah itu kegunaan simbol itu apa sih? Yang pertama mungkin ketika kita melihat apa menanyakan apa sih gunanya simbol Garuda sih, buat apa sih? Jadi simbol Garuda itu gunanya yaitu sebagai identitas bangsa kita, yaitu sebagai eh, mewakili identitas negara kita, dan juga Pancasila yang bersifat abstrak membutuhkan simbol untuk memudahkan masyarakat mudah untuk mengenali Pancasila itu tersebut. Jadi
simbol Garuda menjadi kebanggaan atas filosofi Pancasila dan tujuan negara. Jadi simbol Garuda itu menjadi dasar kebanggaan atas filosofi Pancasila dan tujuan negara. Nah, setelah itu eh, bangsa Indonesia menempatkan simbol Garuda secara sakral sebagai untuk mewakili jiwa kepatriotis kita dan juga cinta tanah air kita. Setiap simbol kenegaraan adalah kesakralan yang harus dijaga. Jadi, setiap simbol negara itu tidak boleh dipermainkan karena itu sangat sangat sakral dan kita itu harus menjaganya. Kesakralan harus dijaga menjadi representasi atas kesaksian bahwa mengisi kemerdekaan adalah dengan cara memperjuangkan dan mewujudkan tujuan negara sebagai termaktub dalam Pancasila. Nah, jadi dari kita kembali lagi ke semiotika Garuda, di sini banyak sekali eh, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Sultan Hamid untuk menjadikan kesempurnaan dalam Garuda itu sendiri. Jadi setiap simbol kenegaraan adalah kesakralan yang harus dijaga. Eh, oke, jadi pada saat masa Indonesia Serikat itu kan dibikinlah panitia pembuatan lambang itu kan. Jadi eh, pada saat itu Muhammad Yamin juga mengusulkan lambang negaranya, lambang negara Republik Indonesia, yaitu yang gimana Muhammad Yamin memberikan suatu usulan gambaran tentang tentang neg- tentang simbol negara Indonesia ini. Itu ditolak oleh pemerintah karena diduga mirip dengan bendera Jepang seperti itu. Jadi salah satu fun fact ya, bahwasanya Muhammad Yamin juga eh, memberikan suatu rancangan tentang simbol negara, tapi ditolak karena diduga mirip dengan lambang Pancasila, sehingga yang dipilih pada saat itu rancangan dari Sultan Hamid kedua dan bisa kita lihat sampai sekarang ya, ya seperti itu. Jo ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, saya akan memberikan share screen kali ini. Itu yang tentang, oke, Pancasila itu sendiri ketika kita membahas tentang ideologi ideologi negara, kita harus membahas tentang Pancasila tersebut. Pancasila tersebut adalah bukan suatu opini suatu kelompok ataupun seseorang ataupun suatu kelompok dalam pembentukan Pancasila ini tersebut lain, tapi Pancasila ini dibentuk atas dasar nilai-nilai adat istiadat, kemanusiaan, religius, dan nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia ini dalam pembentukan negara kita ini. Jadi Pancasila itu tersebut eh, sebagai cerminan negara ini yang diambil dari masyarakat itu sendiri. Setelah itu kita lanjut eh, kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu ideologi? Ideologi itu adalah eh, s- kata yang berasal dari Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu idea dan logos. Idea itu sendiri ada cita-cita dan logos adalah pengetahuan atau ilmu. Setelah itu eh, ketika kita membahas ideologi, ideologi memiliki arti terminologi, yaitu apa sih pengertian ideologi dalam istilah ataupun terminologi, yaitu sebagai gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Jadi yang dijelaskan dalam Pancasila sebagai apa ideologi sebagai itu apa sebagai terminologi di sini yaitu apa ideologi yang Pancasila yang bertujuan untuk pandang apa
menentukan pandangan hidup bangsa ini atau pandangan hidup manusia ataupun masyarakat itu dalam menjalani hidupnya ataupun menentukan suatu hal atau bertindak. Dan penger- pengertian Pancasila dalam arti apa ideologi dalam arti luas itu segala cita-cita, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman yang normatif. Jadi ideologi dalam arti luas ini adalah cita-cita, nilai dasar dan juga keyakinan-keyakinan yang sangat dijunjung tinggi atau yang sangat dihargai seperti itu. Dan yang kedua itu makna ideologi bagi negara. Oke, makna ideologi negara lah bagi suatu negara adalah ideologi negara sebagai tujuan atau cita-cita suatu bangsa dan menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan serta menjadi pandangan ke depan bagi suatu negara. Jadi makna ideologi bagi negara yaitu bertujuan apa bertujuan atau memiliki cita-cita eh, menjadi cita-cita untuk masyarakat yang berada di bangsa itu dan juga menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat. Jadi eh, ideologi itu adalah menjadi suatu dasar dalam eh, sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat. Jadi ideologi itu adalah dasar ataupun fondasi dalam pembentukan suatu negara agar eh, kuat dan bisa berkembang. Ketika kita melihat eh, pondasi yang rusak ataupun yang rapuh, pasti negara itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi ataupun negara tersebut akan rubuh seperti itu. Setelah itu, alasan prinsipal Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup ataupun ideologi. Oke, ketika kita menanyakan alasan tentang Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup ataupun ideologi, yaitu ketika kita mengambil sila yang pertama, eh, ketuhanan yang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus mengakui adanya kekuatan gaib yang ada di luar diri manusia dari pencipta serta penguasa alam semesta. Masuk. Dan kedua, yaitu adanya keseimbangan dalam hubungan kita sebagai manusia, eh, hubungan atau keserasian atau solid dalam apa hubungan antara manusia kita. Terus yang ketiga, adanya konsep persatuan dan kesatuan bagi bangsa. Kita memang adalah negara yang memiliki banyak kepulauan, tetapi bukan alasan kita tidak memiliki jiwa yang solid dan juga eh, apa persatuan di dalamnya seperti itu. Yang keempat, yaitu kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan serta musyawarah untuk mufakat dijadikan sendi kehidupan bersama. Ketika kita dalam kehidupan kita dilandasi dengan kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan serta dalam setiap masalah dilandasi dengan musyawarah mufakat itu akan menjadikan kita apa menjadikan masyarakat yang harmonis dan juga eh, humanis seperti itu ya. Itu ketika kita yang kelima itu kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bersama. Jadi kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bangsa. Jadi ketika di suatu negara eh, mencapai kesejahteraan yang merata dan juga yang juga maksimal bersama-sama itu adalah menjadi tujuan hidup bersama. Jadi dari kita lihat sekarang Indonesia ini, ketika kita melihat Indonesia sekarang, Indonesia masih jauh dari kata kesejahteraan. Mengapa? Karena adanya daerah yang tumpang tindih. Maksudnya daerah yang kayak misalkan ibu kota di daerah kayak misalkan BSD lah ataupun daerah-daerah pusat industrinya lah atau daerah pusat perekonomiannya, daerah di sekitar itu adalah orang yang memiliki ekonomi yang tinggi. Ketika kita mulai pergi ke daerah pinggiran Jakarta, kita sudah mulai melihat daerah pemukiman kumuh, sungai, banjir, dan mungkin daerah yang kotor dan jauh dari kata kebersihan. Nah, eh,
Itu yang menjadi PR buat Indonesia sekarang. Dan juga kesejahteraan emang sangat susah untuk bisa ditingkatkan ketika sistem ataupun orang yang menganut sistem itu masih eh, korupsi lah ataupun masih gagal dalam mengolah sistem yang sudah diterapkan di negara kita ini. Jadi eh, eh, munculnya ideologi ini supaya kita bisa mencapai negara yang kokoh dan mampu menjadi negara yang maju ke depannya. Setelah itu fungsi ideologi. Fungsi ideologi itu sendiri, ketika kita membahas fungsi dari ideologi itu sendiri, yaitu ya sebagai dasar dalam menentukan suatu pilihan, menentukan suatu tindakan yang dimana ideologi itu adalah dasar dari suatu dari suatu negara. Yang Indonesia itu sendiri itu adalah Pancasila. Ketika ideologi itu rapuh dan juga ideologi itu lemah, maka siaplah negara kita itu hancur. Itu yang pertama itu struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Nah, setelah itu, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Nah, itu norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Oke. Setelah itu, hmm, eh, lanjut dari yang sebelumnya, dari fungsi ideologi sendiri, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitas. Ketika kita ideologi itu adalah ketika Indonesia Indonesia apa sih itu? Indonesia itu ketika kita membahas ketika orang menanyakan Indonesia identik dengan Pancasila. Ketika Pancasila itu menjadi bekal jalan bagi seorang untuk menentukan identitasnya. Sama seperti Indonesia. Sama seperti kita ketika kita ditanya eh, ketika kita memiliki suatu ciri khas dalam diri kita, mesti itu akan menjadi identitas kita. Seperti itu. Kekuatan yang yaitu yang selanjutnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Jadi Pancasila itu sendiri adalah kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang gemilang. Setelah itu Surjanto pada tahun 1901 pada halaman 48 berkata, pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi Pancasila itu, ideologi itu berguna sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami eh, ataupun menghayati, mengatur tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti itu. Eh, Selanjutnya, eh, kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, sekarang kita sudah mulai menyatukan antara ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Oke, eh, ketika kita membahas Pancasila sebagai ideologi negara, ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila itu tersebut. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Itu bertentangan dengan sila yang Maha Esa, sila ketuhanan yang Maha Esa, di mana unsur ateisme dan yang terdapat dalam Marxisme itu adalah suatu kepercayaan atau suatu unsur yang dimana mereka itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi mereka itu tidak percaya akan adanya Tuhan yang menciptakan segala hal. Dan cenderung mereka lebih percaya terhadap sains yang dimana eh, bisa dibuktikan dengan ilmiah seperti itu. Yaitu setelah itu unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika kita membandingkan unsur individualisme dan gotong royong, individualisme dan prinsip nilai gotong royong itu sangat berbeda sekali. Di mana dalam unsur individualisme
tidak mengandung yang namanya persatuan. Di situ tersebut eh, di mana masyarakat tidak peduli dengan orang lain, di mana mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada mementingkan orang lain ataupun saling membantu antar sesama manusia. Tetapi di dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di situ terkandung nilai gotong royong, di mana kita sebagai sesama manusia memiliki tanggung jawab untuk saling tolong menolong antar insan dan insan untuk eh, mencapai kerukunan antar antar seluruh manusia di dunia ini. Dan dengan nilai-nilai ini, Pancasila itu sangat baik untuk contoh suatu negara di seluruh dunia ini. Setelah itu, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai suatu sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satunya dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Jadi, ketika seseorang eh, memiliki gaya hidup yang konsumtif dan apa namanya ketika eh, oke sebentar. Oke eh, kita kembali ke kapitalisme. Ketika seseorang menguasai suatu sistem, maka di situ akan timbul namanya kekuasaan yang otoriter. Mengapa? Karena seorang individu yang menguasai suatu sistem dan memiliki kekuasaan atas satu sistem itu, maka dia berhak untuk mengatur kekuasaan itu. Jadi, ketika seseorang menguasai suatu sistem dalam perekonomian suatu negara, itu ketika itu bisa dinamakan dengan apa ya namanya itu? Bisa dinamakan dengan oligarki, di mana pemodal yang menguasai suatu negara. Jadi ketika kita membahas tentang ini sangat tidak apa Pancasila sangat tidak tidak apa tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatannya. Setelah itu eh, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, ketika kita sudah memahami tentang ideologi negara Pancasila, jadi kita harus melaksanakannya atau mengaplikasikannya, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya adalah Pancasila. Jadi, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, ketika ideologi itu sudah tertanam dalam setiap peraturan perundang-undangan, maka eh, hukum ataupun undang-undang yang terlahir akan menjadi kokoh karena sudah didukung dengan ideologi Pancasila yang kuat. Setelah itu, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika kita membahas sejarah tentang lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara, itu pertama kali dicetus oleh Soekarno yang yang mengusung, yaitu yang memiliki aspirasi yaitu pemersatu bangsa. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu di situ awal mulanya Soekarno itu menyebutkan pemersatu bangsa. Setelah itu Soeharto eh, memberikan suatu pendapat bahwasannya Pancasila dijadikan asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintah. Tapi
pada saat itu resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan pada saat itu lagi eh, kacau balau. Setelah itu pada masa Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah itu kita hmm, kita membahas tentang coba kita urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara itu tersebut? Jadi urgensi Pancasila sebagai ideologi negara adalah eh, sebagai penuntun warga negara. Artinya apa? Ketika kita membahas ideologi negara sebagai penuntun, jadi sebagai penunjuk jalan, sebagai tour guide dalam menjalankan hidup kita. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara itu yaitu sebagai penuntun warga negara dalam mencapai tujuan hidup, em, mencapai tujuan hidup yang sejahtera ataupun eh, sebagai suatu asas untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Oke, mungkin menurut saya cukup sekian untuk eh, pembahasan dari apa ini dari Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi kali ini saya akan melanjutkan Pancasila sebagai simbolisasi eh, simbolisasi negara. Oke, Pancasila sebagai simbolisasi. Oke, kali ini kita Oke, kali ini Pancasila sebagai sistem etika. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir kali ini, terima kasih ya. Kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Oke, jadi ketika kita membahas Pancasila, nilai apa sih yang terkandung di dalamnya? Itu yang pertama ya jelas jiwa bangsa Indonesia, ataupun setelah itu kepribadian bangsa Indonesia, dasar itu Pancasila juga adalah dasar negara Republik Indonesia. Bisa Pancasila juga bisa menjadi sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, moral pembangunan, cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung ke dalam Pancasila itu sendiri. Jadi, ketika kita membahas Pancasila, Pancasila adalah memiliki banyak sekali cabang yang bisa dikembangkan lagi dari Pancasila itu tersebut. Dari bisa menjadi jiwa bangsa Indonesia, bisa menjadi kepribadian bangsa Indonesia, bisa menjadi dasar ataupun fondasi negara Republik Indonesia ini, sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, moral, pembangunan, dan cita-cita tujuan bangsa. Dan setelah itu, apa sih makna dari Pancasila itu sendiri? Aduh, sorry guys, ada kesalahan teknik guys. Oke, jadi apa sih em, makna dari Pancasila itu tersebut? Ketika kita membahas sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini tidak mengenal yang namanya ateis. Mengapa? Karena sila pertama ini yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap warga negara Indonesia harus memiliki yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketika seseorang tidak tidak memiliki Tuhan, maka dia tidak mengaplikasikan yang namanya sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu manusia yang bermartabat, di mana manusia yang bermartabat itu sendiri yaitu yang memiliki apa? Memiliki nilai, yang memiliki eh, yang menjalankan norma-norma kehidupan, yang dan juga yang memiliki moral dalam setiap dia melakukan tindakan atau berperilaku dalam hidupnya. So itu nasionalisme, bukan chauvinisme ya. Jadi nasionalisme itu yaitu rasa kecintaan terhadap negaranya itu sendiri. Seperti itu.
Yaitu setelah itu eh, musyawarah untuk mencari mufakat, di mana pada sila keempat ini yaitu di mana kita harus menghargai pendapat orang lain. Terus kan di sini kan perwakilan sosial bagi seluruh sila keempat itu eh, pemusyawaratan eh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi em, pada sila keempat ini menjelaskan bahwasanya kita itu harus hidup dengan penuh toleransi, di mana dalam proses musyawarah itu dalam melakukan suatu keputusan itu tidak egois, tidak otoriter, di mana adanya musyawarah, di mana beberapa golongan atau beberapa orang dikumpulkan untuk mencari mufakat atau di mana kita mencari penyelesaian masalah yang adil. Jadi di sini dalam sila keempat ini memberikan makna bahwasannya eh, hidup bergotong royong bersama-sama, eh, tidak egois dan individualisme. Setelah itu yang sila kelima menjelaskan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana em, memberikan keadilan di seluruh Indonesia ini tanpa mementingkan suatu golongan ataupun suatu daerah seperti itu. Hmm, itu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, secara bahasa etika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos yang berarti tempat tinggal yang biasa. Jadi ketika kita membahas etika itu adalah dari bahasa asalnya, bahwasanya tempat asal. Yang dimaksud apa sih ya, sebagai tempat tinggal? Jadi yang dimaksud di situ di mana eh, etika itu muncul ketika sering dilakukan oleh orang banyak seperti itu. Ketika seperti unggah-ungguh, kalau misalkan di Jawa, unggah-ungguh ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, ataupun kita ya bertemu dengan orang yang lebih tua, kita melewati di depannya, kita sedikit menurunkan kepalanya, seperti itu. Ataupun menyapa, itu adalah salah satu etika yang muncul karena dilakukan terus-menerus oleh banyak orang. Ketika kebiasaan yang dilakukan oleh sendiri itu tidak bisa disebut dengan etika. Ketika kebiasaan yang sering dilakukan oleh seseorang itu tidak bisa disebut etika, karena etika itu suatu perilaku yang dilakukan oleh banyak orang sehingga menjadikan itu suatu adat istiadat atau hukum. Nah, seperti itu. Jadi eh, etika itu muncul karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Dan etika ini bisa bernilai buruk ataupun baik seperti itu. Terlanjut. Etika Pancasila. Jadi, etika Pancasila adalah cabang filsafat dari yang dijabarkan dari Pancasila. Pancasila itu tersebut, di mana Pancasila ini adalah inti dari pemikiran dan menghasilkan buah-buah pemikiran yang baru seperti etika Pancasila ini. Dan dari yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat yang berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang dimana yang pertama itu spiritual, di mana kita menganut ajaran-ajaran yang diterapkan oleh Tuhan Tuhan, sehingga kita sila pertama ini menjadi dasar dari keempat sila selanjutnya. Jadi semua itu harus memiliki dasar, yaitu kepada ketuhanan yang Maha Esa seperti itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bagaimana kita memiliki rasa humanis antara insan dengan insan, antara tetangga dengan tetangga, ya seperti itu. Jadi yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana di dalam diri kita kita tumbuhkan rasa humanis eh, terjadinya agar terjadinya keharmonisan dalam eh, ber, ber, kem- ber,
masyarakat di daerah-daerah kalian seperti itu. Jadi pada sila kedua ini menjelaskan bahwasannya adanya jiwa humanis dalam diri kita sehingga menimbulkan masyarakat yang harmonis seperti itu. Yang sila ketiga yaitu bagaimana kita persatuan Indonesia itu bagaimana kita memunculkan jiwa solid kita, jiwa saling membantu kita, meninggalkan sikap egois kita harus saling menolong orang, bagaimana kita selalu membantu teman-teman kita, ya seperti itu. Jadi pada sila ini menjelaskan bahwasanya kita selalu harus melihat kanan kiri kita, menjaga, mengeratkan barisan bahwasanya kita adalah negara yang solid. Setelah itu menghargai orang lain, seperti itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seperti itu. Jadi yang dimaksud menghargai orang lain yaitu bagaimana kita menghargai pendapat mereka ataupun eh, menghargai kebiasaan mereka. Mungkin ketika kita membahas menghargai orang lain di sini saya mengambil bahwasanya menghargai itu bukan hanya menghargai agama, menghargai pendapat, tapi menghargai orientasi seks seseorang. Menurut saya ya, ketika menurut saya membahas tentang menghargai orang lain, itu menghargai pendapat, menghargai orientasi seseorang tentang pandangan hidupnya. Ketika kita bisa menghargai orang lain, itu hidup akan ayem, adem, seperti itu. Toleransi. Jadi seperti itu. Yang kelima yaitu peduli. Jadi peduli di sini di mana eh, peduli di sini yang dimana ketika tetangga kita ada yang kelaparan, maka bukalah telinga kita, gerakan kaki kita, ulurkan tangan kita untuk saling membantu. Peduli itu dimaksud adalah eh, membantu. Bagaimana kita peduli terhadap seseorang ataupun peduli terhadap negara kita untuk mencapai negara yang harmonis itu yang sejahtera di mana agar kita bermasyarakat itu saling membantu satu sama lain agar kita tidak tidak jatuh pada keegoisan itu tersebut. Jadi kepedulian itu sangat penting untuk eh, membangun kesejahteraan negara ini, di mana yang kaya membantu yang miskin, bukan yang kaya malah semakin mensengsarakan yang miskin atau memperkaya diri sendiri, tapi yang kaya memperkaya seluruh bangsa Indonesia. Seperti itu. Apa sih urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Ya jelas, eh, urgensi Pancasila sebagai sistem etika karena kebobrokannya negara ini, kehancurannya negara ini yang dilakukan oleh oknum yang sudah menguasai lumbung padi di Indonesia ini, atau para tikus yang sudah menguasai para lumbung padi, yang sudah menguasai lumbung padi sehingga sistem etika ini harus diterapkan, di mana korupsi, teroris, pelanggaran HAM, kesenjangan sosial, ketidakadilan, kekurangannya kesadaran membayar pajak itu adalah salah satu contoh dari kerusakan, kebobrokan negara ini yang dipimpin oleh sistem uh, pelaksana sistem yang sangat-sangat tidak tidak berkompeten yang dimana yang berkuasa, yang mempunyai threshold yang tinggi, yang bisa memegang kekuasaan di di pemerintahan. Jadi menurut saya mengerti bahwasanya penggunaan threshold ini berarti yang dipegang yang mempunyai kuasa yang memiliki threshold yang paling tinggi adalah partai yang memiliki suara paling banyak. Jadi menurut saya ya terkadang dari partai-partai tersebut tidak memiliki beberapa orang memiliki kader-kader yang kurang berkompeten sehingga memunculkan korupsi di berbagai lini aspek bidang sehingga eh, etika di sini hadir untuk menjadi solusi tapi pada dasarnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika ini hanya menjadi pajangan yang dimana hanya berlalu saja ketika
para pelaksana sistem ini sudah melakukan korupsi, mereka tidak pernah memikirkan namanya etika karena etika mereka sudah hilang. Ketika etika mereka sudah hilang, mereka tidak lagi merasa bersalah ketika melakukan korupsi ataupun melakukan kesalahan-kesalahan mereka agar hmm, mereka memperkaya diri mereka, menghancurkan negara kita sehingga ya negara kita menjadi bobrok dan tidak pernah maju. Setelah itu kita masuk ke alasan munculnya Pancasila sebagai sistem etika. Ya jelas, karena karena yang sudah tadi saya sebutkan, korupsi, kurangnya kontribusi dalam pembangunan, pelanggaran hak hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, dekadinasasi moral seperti itu. Jadi eh, sebenarnya Pancasila sebagai sistem etika ini ketika kita menerapkan di pemerintahan sangat susah sekali untuk bisa diterapkan oleh para pelaksana sistem itu. Sangat susah diterapkan oleh para politisi ini sangat susah. Karena ketika mereka ingin memperkaya diri mereka, mereka sudah dibutakan oleh keserakahan. Dan ketika mereka sudah dibutakan oleh keserakahan, etika mereka pasti sudah akan hilang dan mati. Jadi eh, solusinya ketika mereka ingin melakukan suatu korupsi, negara harus memberikan hukum yang tegas terhadap mereka. Ketika hukuman mati, ya mati. Jadi, ketika ada hukuman mati, jadi koruptor akan memberikan contoh-contoh koruptor yang meninggal, yang mati, akan menjadikan hukum yang sangat aware, akan memberikan aware pada politisi lain pada saat mereka ingin melakukan korupsi seperti itu. Setelah itu, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Di mana keyakinan bangsa ini bahwasanya Tuhan sebagai pada sila pertama yaitu keyakinan bahwasannya Tuhan itu sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Pada sila kedua, pada sila ketiga, mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu ataupun kelompok seperti itu. Jadi bahwasannya pada sila ketiga menjelaskan bahwasannya lebih baik kita mementingkan bangsa kita, apa mengutamakan kepentingan bangsa kita daripada mementingkan diri kita sendiri ataupun kelompok yang kita naungi seperti itu. Yang keempat yaitu prinsip musyawarah untuk mufakat dan seterusnya menunjukkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan seperti itu. Jadi Pancasila ini sebagai sistem etika ini sebenarnya ketika kita ketika kita ini menerapkan di pemerintah sudah ini akan menjadi hanya hanya menjadi buah hasil teori Pancasila atau buah filsafat dari Pancasila dan menjadikan teori yang hanya untuk dibaca dan keluar telinga kanan dan keluar telinga kiri sehingga Pancasila ini sudah tidak bisa lagi etika Pancasila ini ketika diterapkan pemerintah hanya akan menjadi angin yang berlalu seperti itu. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika adalah untuk menjadikan rambu normatif dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dan Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Mungkin dari ketiga materi yang saya jelaskan di atas, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.